The Wedding, bab 48, penulis Neng Neng. Memangnya siapa yang tidak akan kesal jika melihat mantan calon mertua dari pasangannya terus menempel pada sang istri kini? Fauzan, pria itu sudah menahan kesal sedari tadi atas tingkah keluarga Ardi. Bukan hanya ibu dari Ardi, tapi juga keluarga Ardi yang lainnya tiba-tiba datang berbondong dan bertanya perkara ini dan itu pada Renata. Hingga membuat Fauzan berulang kali misuh-misuh tidak jelas. Kesal sekali. "Rena, apa kabar?" Oke, itu adalah pertanyaan yang teramat sangat sederhana. Basa-basi ala-ala orang pada umumnya. "Rena, dia suamimu sekarang?" Oh, tatapan dari ibu-ibu bertubuh montok itu agak sedikit menyinggung hati Fauzan. Terlihat sedikit meremehkan meski tidak ketara. "Ini putrimu? Wah, dia cantik sekali. Coba saja kalau kamu menikah dengan Ardi, pasti putrimu akan lebih cantik dari ini." Sungguh, kata-kata yang tidak bisa ditoleransi. Fauzan kesal kalau mendengar Yasmin diperlakukan seperti itu. Apa maksud pertanyaan dari si ibu berperut buncit itu? Apa maksudnya adalah Fauzan pria yang buruk rupa hingga membuat Yasmin menjadi kurang cantik begitu? Kurang ajar. "Kamu masih bekerja?" Harusnya kalau sudah punya suami jangan bekerja lagi. Kan ada suamimu yang nafkahin. Menarik napas panjang. Sepertinya ibu dengan perhiasan memenuhi tangan itu sedang menyepelekan Fauzan. "Rena, lama tak berjumpa. Kamu nampak makin cantik saja." "Rena?" "Tante, bolehkah Ardi bicara sebentar dengan Renata?" Semua ocehan susu ibu itu tiba-tiba berhenti kala Ardi datang menyela. Kerumunan semut yang melingkari gula tersebut segera bubar dengan perlahan. Tidak lupa meninggalkan kesan ramah tamah pada Renata seadanya. Membuat Renata yang biasanya hanya menatap datar, mau tidak mau kini hanya bisa menganggukkan kepalanya pelan. Lantas tersenyum tipis dipaksakan. "Rena, ada yang ingin aku bicarakan." Ardi menatap Renata setelah sekumpulan semut tadi pergi begitu saja, menikmati lajunya pesta yang tersisa. "Apa maksudmu? Kamu hanya ingin bicara berdua dengan istriku saja?" Wah, tidak bisa dibiarkan. Fauzan kini menggulung lengan kemeja batiknya dengan kesal. Merasa tidak dihargai oleh Ardi yang terang-terangan meminta Renata untuk bicara berdua dengannya. "Sebentar, hanya sebentar saja. Selama ini, aku hidup dalam keadaan tidak tenang. Kali ini, hanya sekali saja. Ini yang terakhir kalinya, dan aku tidak akan pernah menemuimu lagi." Tatapan Ardi kini penuh akan permohonan. Pria itu terlihat berkaca-kaca dengan wajah memelas. "Tidak." "Oke." Fauzan membelalak kaget kala mendengar ucapan Renata. Gadis itu terlihat datar menatap ke depan. Tidak mengindahkan ucapan Fauzan yang terlihat jelas menolak keinginan Ardi. Renata tahu kali ini Fauzan pasti kecewa lagi. Namun tentu saja ada satu hal yang belum Renata selesaikan di masa lalu. Dan kali ini untuk kewarasannya selamanya, Renata harus menuntaskan semuanya sekarang, sesuai arahan dari Dr. Gio yang menanganinya. "Tolong, izinkan aku untuk bicara dengannya." Kali ini wajah Renata menatap Fauzan, meminta izin dengan tulus, hingga membuat Fauzan mengedipkan matanya berulang kali. "Hah? Oke. Tapi ingat, aku mengawasimu." Fauzan mencolok matanya sendiri, kemudian berniat mencolok kedua mata Ardi dengan wajah sinisnya. Fauzan melangkah pergi, meninggalkan sang istri dengan mantannya yang kini masih saling berdiri. Dari jarak beberapa meter, Fauzan sungguh menepati janjinya, memantau pergerakan Renata dan Fauzan dengan minuman dingin di tangannya. "Suamimu baik sekali, Re." Ardi membuka suara. Pria itu tidak lagi menatap pada Renata. Kini tatapannya menatap pada langit cerah di ujung sana. Semilir angin menghembus padanya, membuat sebagian rambut Renata terurai begitu saja. "Ya, aku bersyukur bisa memilikinya." Ardi tersenyum getir mendengar pengakuan Renata. Pastilah Renata kini amat mencintai Fauzan. Renata sudah hidup bahagia dengan Fauzan. Ardi menganggukkan kepalanya pelan. Pria itu mengerti. "Aku bersyukur. Aku turut berbahagia atas semua yang kamu miliki saat ini, Re." Ardi kembali berucap dengan nada lemahnya.
terima kasih. Renata masih menatap datar ke depan. Selama bertahun-tahun, setelah kejadian masa itu, aku tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Aku tidak lagi bisa makan dengan enak. Apapun yang aku lakukan, rasanya dadaku terasa sesak. Hidupku dipenuhi dengan bayangan rasa bersalah dan penyesalan mendalam, Reh. Ardi memegangi dadanya pelan. Pria itu terlihat begitu bersedih dengan tatapan sendunya. Renata masih terdiam. Wanita itu mengalami hal mengerikan di masa lalu. Lantas kehidupannya banyak berubah. Bahkan Renata nyaris kehilangan dirinya sendiri. Renata sangat menderita karena trauma yang dia derita. Renata tak lagi bisa berkata-kata menghadapi Ardi. Karena baik Renata maupun Ardi tentu saja memiliki lukanya masing-masing. Maaf, suara Ardi tercekat. Renata tahu jika pria itu tengah menangis kali ini. Renata mendongak, lantas menatap Ardi sekilas, lalu kembali menatap lurus ke depan. Selama ini, aku terlalu pengecut, Reh. Aku belum minta maaf dengan baik padamu, bahkan pada almarhumah Gea. Renata memejamkan matanya kalau mengingat sosok Gea. Ini bukan hal mudah untuk mereka bertiga. Mereka bertiga memiliki luka masing-masing, hingga pada akhirnya luka tersebut terus membekas hingga akhir hayat. Sekarang, aku ingin semuanya benar-benar selesai. Ardi mengusap air matanya pelan. Aku ingin meminta maaf padamu, Reh, atas semua salahku, khilafku, dan dosaku. Aku sungguh minta maaf. Ardi kini bersungguh-sungguh. Bahkan pria itu nyaris bersimpuh jika Renata tidak segera melarangnya. Ini sulit. Renata akhirnya mengucap kata yang sedari tadi sangat sulit untuk keluar dari mulutnya. Aku telah melewati hari terberat dalam hidupku. Bahkan aku nyaris kehilangan diriku sendiri. Aku membenci, aku mendendam, bahkan aku tidak lagi percaya pada diriku sendiri. Renata menunduk, mengingat betapa gilanya dia kalau mengingat masa lalu. Namun, seseorang pernah mengatakan, berdamai dengan masa lalu adalah hal terbaik untuk memulai masa depan. Oleh karenanya, kini aku telah melakukannya, berdamai dengan masa lalu dan kembali menata masa depan. Renata menganggukkan kepalanya pelan. Ia jelas mengingat perkataan sang dokter. Jika Renata ingin keluar dari kubangan masa lalu, maka Renata tidak akan bisa melupakan begitu saja. Maka, menerima dan berdamai dengan segala luka akan menjadi lebih baik dibanding harus melupakan begitu saja. Karena rasa sakit tidak mungkin bisa dilupakan. Ia akan datang kapan saja setelah kamu berusaha mengingatnya. Tolong, maafkan aku, Reh. Maafkan semua kesalahanku. Dengan tulus, Ardi kembali mengatakannya. Aku akan berusaha memaafkanmu. Renata tersenyum lembut pada sosok yang kini tengah tak putus menatapnya dengan lekat, seolah tidak ingin kehilangan satu momen pun dari pergerakan Renata. Pelan, Renata melambaikan tangannya, lalu menghampiri begitu saja, meninggalkan Ardi yang kini masih menangis terseduh dengan penyesalan yang bersarang di dada. Aku cemburu, kamu sudah bicara dengannya lebih dari 10 menit. Fauzan mengerucutkan bibirnya. Pria itu menilik jam tangan yang dikenakannya. Renata tersenyum lembut, lalu tanpa aba-aba, wanita itu menjinjit dan membisikkan sesuatu di telinga Fauzan, hingga pria itu melebarkan matanya tak percaya. Yang, kamu serius? Fauzan berlari mengejar Renata yang kini sudah berjalan mendahuluinya dengan rona di wajahnya. Wanita itu menutup wajahnya malu-malu, lalu beranjak meninggalkan pesta begitu saja. Di belakang sana Fauzan tersenyum menyeringai, mengikuti langkah kaki sang istri yang dia sudah tahu pasti kemana mereka akan pergi setelah ini.